Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan kembali belajar tentang matematika. Kali ini kita akan membahas matematika peminatan kelas 12 tentang limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyaksikan tayangan ini, itu diharapkan siswa dapat menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Limit fx, di mana x menuju 0, itu dinamakan limit trigonometri jika fungsi fx merupakan fungsi trigonometri. Di dalam limit fungsi trigonometri didapat rumus bahwa limit sin x per x untuk x menuju 0 itu adalah 1. Kemudian limit x menuju 0 dari x per sin x sama dengan 1. Kemudian limit x menuju 0 dari tangen x per x itu sama dengan limit x menuju 0 dari x per tangen x, yaitu sama dengan 1. Pedoman penyelesaian limit fungsi trigonometri berbentuk fx per gx atau limit fungsi trigonometri fx atau limit fungsi trigonometri gx itu sama saja sebenarnya dengan menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu substitusi langsung. Kemudian yang kedua itu uraikan dan faktorkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh bentuk fungsi yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga itu gantikan nilai x dengan harga yang didekati oleh x. Baik, kita akan langsung melihat contoh. Tentukan limit x menuju pi dari sin x kurang cos x. Ini adalah bentuk limit trigonometri biasa, tidak berbentuk pecahan. Maka limit fungsi trigonometri ini bisa langsung kita selesaikan dengan substitusi langsung, dengan mengganti x dengan nilai pi. Maka x sama dengan pi diperoleh fungsi trigonometrinya yaitu sin pi kurang cos pi. Sin pi itu sama dengan 0, cos pi sama dengan negatif 1. Maka 0 kurang negatif 1 sama dengan 1. Maka limit x menuju pi dari sin x kurang cos x itu sama dengan 1. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Bagaimana kalau limit fungsi itu berbentuk pecahan? Limit x menuju pi per 4 dari sin x tambah cos x per sin x. Langkah pertama kita coba untuk substitusi langsung. Apabila kita substitusi langsung tidak menghasilkan 0 per 0, di mana nilai 0 per 0 adalah tak terdefinisi, maka limit fungsi tersebut harus dihindari untuk substitusi langsung. Caranya bagaimana? Tentu kita akan memfaktorkan. Nanti kita akan melihat pada contoh berikutnya. Sekarang kita coba limit x menuju pi per 4 dari sin x tambah cos x per sin x ini kita substitusi langsung. Kita lihat x sama dengan pi per 4. Maka fungsinya itu menjadi sin pi per 4 tambah cos pi per 4 per sin pi per 4. Kita ganti nilai x ini menjadi pi per 4. Kita ketahui bahwa sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Cos pi per 4 juga setengah akar 2. Sin pi per 4 adalah setengah akar 2. Sama dengan setengah tambah setengah itu 1.
maka kita peroleh akar 2 per setengah akar 2. Lihat, dengan metode kanselasi, akar 2 per akar 2 itu bisa kita sederhanakan sama dengan 1. 1 per setengah sama dengan 2. Maka diperoleh limit X menuju pi per 4 dari sin X tambah cos X per sin X itu sama dengan 2. Itu adalah contoh untuk substitusi langsung. Kita lihat contoh berikutnya. Apabila limit fungsi trigonometri itu tidak dapat kita substitusi langsung karena menghasilkan nilai tak terdefinisi atau 0 per 0. Hitunglah limit X menuju 0 dari sin 5X per 3X. Kalau kita substitusi langsung, maka limit fungsi ini akan bernilai 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Tadi kita sudah mengetahui di awal untuk nilai sinus limit dari X menuju 0 dari sinus X per sin X atau limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Maka limit fungsi ini dapat kita sederhanakan dengan mengali variabel dari sinus. Di sini ada variabelnya adalah 5X. Kemudian di sini lihat penyebutnya adalah 3X. Maka kita akan mencari nilai sehingga nilai sinus tersebut itu menjadi 1. Maka kita akan mengalinya dengan variabel dari sinus tersebut. Berarti kita kali dengan 5X per 5X. Maka diperoleh limit X menuju 0 sinus 5X kali 5X per sinus X menuju 0 3X kali 5X. Oke, karena perkalian bersifat komutatif, maka ini bisa kita pindah menjadi sinus 5X per 5X kali 5X per 3X. Oke, sinus 5X per 5X itu adalah 1. Nah, lihat ya, X per X itu 1. Dan limit X menuju 0 dari sinus 5X per 5X itu sama dengan 1. Maka diperoleh 1 kali 5 per 3 sama dengan 5 per 3. Maka limit X menuju 0 dari sinus 5X per 3X itu sama dengan 5 per 3. Baik, kita akan melihat contoh satu lagi. Apabila limit trigonometri tersebut tidak menuju 0. Hitunglah limit X menuju setengah pi dari kosinus 2X per cos X kurang sin X. Di sini kita harus mengingat kembali tentang rumus jumlah, rumus selisih dari trigonometri. Itu pelajaran kelas 11. Ini adalah sudut rangkap dari kosinus. Maka di sini kita bisa jabarkan untuk memperoleh faktor-faktornya sehingga bentuk limit trigonometri ini bisa kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan. Sini cos 2X itu bisa kita sederhanakan, kita jabarkan menjadi cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Dari mana? Ini adalah rumus sudut rangkap. Di cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Maka
ini bisa kita jabarkan kembali menjadi faktor ya, faktor dari bentuk kuadrat, selisih kuadrat, menjadi limit X menuju setengah pi dari cos X kurang sin X kali cos X tambah sin X per cos X kurang sin X. Maka ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu cos X kurang sin X per cos X kurang sin X. Ini nilainya 1. Maka diperoleh bentuk sederhana dari limit X menuju setengah pi, yaitu cos X tambah sin X. Karena bentuknya isi sudah menjadi bentuk sederhana, maka nilai limit ini bisa kita substitusi langsung. Maka cos X tambah sin X kita substitusi langsung di sini menjadi cos setengah pi tambah sin setengah pi. Setengah pi itu adalah 90 derajat. Cosinus 90 itu sama dengan 0 dan sin 90 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka limit X menuju setengah pi dari cos 2X per cos X kurang sin X itu sama dengan 1. Baik, demikian saja pembahasan saya tentang limit fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.